Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Akbar Arahab, NIM 190 130 110, mata kuliah Pendidikan Agama kelas A12. Di sini saya akan membahas satu materi, yaitu materi Toharoh. Materi ini merupakan tugas atau ujian akhir semester saya di kelas A12. Oke, kita mulai. Pertama, pengertian Toharoh. Toharoh menurut bahasa artinya yaitu bersih. Sedangkan menurut syariahnya, Toharoh itu adalah membersihkan hadas dan najis. Selain itu, Toharoh juga dapat diartikan mengerjakan pekerjaan yang membersihkan sholat berupa wudhu, mandi, tayamun, dan menghilangkan najis. Toharoh secara umum dapat dibedakan menjadi 4. Pertama, membersihkan lahir dari hadas, najis, dan kelebihan-kelebihan yang ada di dalam badan. Kedua, membersihkan anggota badan dari dosa-dosa. Ketiga, membersihkan hati dari akhlak yang tercela. Keempat, membersihkan hati dari selain Allah. Di sini saya akan membahas gimana cara yang harus dipakai dalam membersihkan kotoran hadas dan najis. Caranya yaitu tergantung kuat dan lemahnya najis atau hadas pada tubuh seseorang. Bila najis atau hadas itu tergolong ringan dan kecil, maka cukup dengan membersihkan dirinya dengan berwudu. Tetapi jika hadas itu besar atau berat, maka ia harus membersihkan dengan cara mandi janabah, atau bahkan harus membersihkan dengan 7 kali dari 1 diantaranya dengan debu. Oke, di sini saya akan membahas najis. Ya, najis menurut bahasa adalah sesuatu yang menjijikkan, sedangkan menurut istilah najis itu adalah sesuatu yang haram, seperti perkara yang berwujud cair atau darah, muntahan atau dan lain-lain. Dan najis dapat dibagi menjadi 3. Pertama, najis mughaladzah atau tebal, yaitu najis anjing. Benda yang terkena najis ini hendaklah ia dibasuh 7 kali. 1 kali di antaranya hendaklah dibasuh dengan air yang dicampur dengan tanah. Kedua, najis mukhafafah atau ringan, misalnya kencing anak laki-laki yang belum memakan makanan apa-apa. Cara mencucinya, benda yang najis ini hendaklah dia memercikkan air pada benda itu. Contohnya kayak gini, ambil air langsung kayak gitu. Ketiga, najis mutawasita, yaitu pertengahan, yaitu najis yang lain daripada kedua macam yang di atas tadi yang saya jelaskan. Najis mutawasitah itu dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama, najis ukmiyah, yaitu kita yakinin adanya tetapi nyata zat, bau, rasa, dan warnanya seperti kencing yang sudah lama kering sehingga sifat-sifatnya telah hilang. Cara mencuci najis itu cukup dengan mengalirkan air di atas benda yang kena itu. Kedua, najis ainiyah, ya, yang masih ada zat, warna, rasa, dan baunya, kecuali warna atau bau yang sangat sukar menghilangkannya. Sifat ini dimaafkan. Dan saya akan membahas tentang Toharoh itu dibagi menjadi 2. Pertama itu bersucilah, lahirlah. Beberapa contoh yang bersifat lahir apa nih? Oke, sini saya akan membahas materi. Oke, di sini Toharoh bersuci menurut pembagiannya ada 2, yaitu bersuci lahiriah.
Beberapa contoh yang bersifat lahiriah adalah membersihkan diri, tempat tinggal, dan lingkungan dari segala bentuk kotoran, adas, dan najis. Membersihkan diri dari najis adalah membersihkan badan, pakaian, tempat yang didiami dari kotoran sampai hilang rasa bau dan warnanya. Itu merupakan surat Al-Mudaththir ayat 4. Kedua, bersuci batiniah. Bersuci batiniah adalah membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat seperti iri, dengki, takabur, dan lain-lain. Cara membersihkannya dengan taubat nasuha, yaitu memohon ampun dan berjanji tidak akan mengulangkannya lagi. Dan saya akan menyebutkan pembagian materi toharoh ada dua, yaitu toharoh munawiyah atau kalbu hati, bersuci dari syirik dan maksiat dengan cara bertauhid dan beramal soleh, mensucikan diri dari kotoran-kotoran maksiat. Kedua, toharoh hisyah atau badan, ini menyucikan diri dari najis, ya, penghilangan najis dari kotoran seperti pembersihan pakaian, badan, dan tempat duduk. Dan kedua itu saya akan membahas macam-macam alat toharoh. Pertama itu air mensucikan. Contohnya itu air hujan, sumur, laut, air sungai, air danau, air salju, air embun. Kedua, air musayamas, yaitu air yang terjemur oleh matahari dalam bejana selain emas, perak. Air itu makruh untuk bersuci. Ketiga, air mustakamal, yaitu air yang digunakan untuk bersuci. Tetapi air ini tidak boleh untuk bersuci walaupun tidak berubah rasanya seperti rasa bau. Di sini saya membahas macam-macam alat toharoh. Yang pertama itu air yang suci tetapi tidak dapat mensucikan, yaitu air yang halal untuk diminum tapi tidak dapat digunakan untuk bersuci seperti air teh, kopi, sirup, air kelapa. Kedua, air musyamas, yaitu air yang terjemur oleh matahari dalam bejana selain emas dan perak. Air ini makruh digunakan untuk bersuci. Ketiga, air mustakamal, yaitu air yang digunakan untuk bersuci. Air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah rasa, bau, maupun warnanya. Keempat, air mutanajis, yaitu air yang sudah terkena najis, baik yang sudah berubah rasa, warna, dan baunya, maupun yang tidak berubah dalam jumlah yang sedikit, yaitu kurang dari 2 kulah atau 270 liter menurut ulama kontemporer. Ketiga, sini saya akan menjelaskan cara-cara toharoh menurut pembagian najisnya, yaitu pertama, najis ringan atau najis mukafafah. Najis ini merupakan najis yang berasal dari air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibunya saja dan umurnya kurang dari 2 tahun. Cara membersihkannya itu cukup mudah, yaitu mengambil air lalu membersihkan yang terkena najis tersebut. Kedua, najis sedang, yaitu najis mutawasita, yang termasuk ke dalam golongan najis ini adalah kotoran, air kencing, dan sebagainya. Cara membersihkannya cukup dengan membasuh atau menyiram dengan air sampai najis itu hilang dan tidak tercium rasa, bau, dan warnanya. Ketiga, najis berat atau najis mughlaja. Najis berat adalah sesuatu materi yang kenajisannya
ditetapkan berdasarkan dalil yang pasti, yaitu anjing dan babi. Cara membersihkannya itu dengan menghilangkan barang najisnya terlebih dahulu, lalu mencucikannya dengan air bersih sebanyak 7 kali, dan salah satunya dengan tanah atau batu. Dan keempat, macam-macam adas. Adas dibagi menjadi 2, yaitu adas kecil dan besar. Pertama, saya akan membahas adas kecil. Hal-hal yang termasuk adas kecil antara lain: pertama, sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur meskipun hanya angin. Kedua, bersentuhan langsung dengan kulit laki-laki dengan perempuan yang sudah balik dan bukan muhrimnya. Ketiga, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Keempat, tidur dalam keadaan tidak tetap. Dan kelima, hilang akalnya seperti mabuk, gila, dan lain-lain. Cara menghilangkan adas kecil sangat mudah, yaitu dengan berwudu atau tayamun. Kedua, adas besar. Ya, hal-hal yang termasuk adas besar: pertama itu bertemunya alat kelamin laki-laki dengan wanita, baik keluar mani maupun tidak. Kedua, keluarnya darah, haid atau nifas. Ketiga, orang yang mati. Adapun cara menghilangkan adas besar dengan cara mandi wajib atau wudhu adalah kegiatan membasuh anggota badan yang tertentu dengan air yang bersih dengan syarat dan rukun tertentu. Rukun wudhu yaitu pertama, niat kepada Allah. Kedua, membasuh muka dari ujung rambut sampai ke bawah dagu, dan kedua, daun telinga. Ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Keempat, mengusap kepala. Kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Keenam, tayamun. Ya, tayamun adalah menghilangkan adas kecil atau besar dengan menggunakan debu karena sebab-sebab tertentu. Adapun caranya yaitu menyapukan debu yang suci ke muka dan tangan sampai siku dengan syarat-syarat dan tata cara yang telah ditentukan sebagai pengganti wudhu atau mandi besar. Ketujuh, saya membahas mandi. Mandi ialah mengguyurkan air ke seluruh tubuh, dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan rata. Sebab-sebab mandi: pertama itu keluarnya mani. Kedua, bersetubuh. Ketiga, berhenti haid. Keempat, berhenti nifas. Kelima, mati. Keenam, baru masuk Islam. Terus rukun mandi: pertama itu niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua itu meratakan air ke seluruh tubuh. Kalau sunnahnya tuh membaca basmalah, membasuh kotoran yang menempel di badan, dan berwudu. Cukup sampai sini penjelasan saya tentang toharoh. Maafkan saya kalau ada kata-kata yang salah. Cukup singkat tapi terdapat sangat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.